Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Yes. Baik. Semangatnya sangat luar biasa sekali. Baik, sudah sarapan ya? Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Ipul untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selamat bagi anak-anak. Sudah siap ya untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Baik. Sudah sarapan semuanya ya? Baik, bagaimana kemarin sudah ini ya, sudah belajar tentang ekosistem. Untuk hari ini kita kuatkan lagi materinya agar kalian lebih memahami apa itu ekosistem. Sebentar. Namun sebelum itu, ya, saya presensi terlebih dahulu. Ahmad Fikri Mundorifullah 27. Albi Pradana Reza hadir. Alvin hadir. Alfredo Eksa Ramadan. Delia Rosmitasari hadir. Evan Holikul Alam. Febriana Nur Aulia. Hafiza Khaira Aptani. Ya. Benar toh? Ihsan Ristama. Melindra Suryana. R-nya apa ini? Oh, Ramadhani. Saya kira racing. Mediano Billy. Nabila Amanda. Nabila. Naila Putri. Terus siapa nih, gak jelas sih sopo kita. Nailifa tuh. Enak berarti. Ada hadir. Nailifa Putri Mukodimah hadir. Raffi Junior Pratama hadir. Restu Setianingrum hadir. Restu saya kali kok ingat cowok terus saya Restu itu. Rina Utama. Chelsea Aditya. Sehat, Dit? Sahrul Jailani. Sutris. No. Berarti no. Sunat. Ada izin? Kok ada izin saya? Oh. Syafika Akila. Oh ya. Firda Irena Mutiara. Nggak hadir izin. Oh hadir ya, hadir. Wahid Putra Miftahul. Baik. Dari ke-23 siswa yang tidak hadir hanya satu, ya, atas nama Sutresno ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Ekosistem.
Masih ada yang ingat apa itu ekosistem? Yuk, angkat tangan. Hubungan timbal balik dengan sekitarnya. Ekosistem itu adalah, kalau dalam bahasa lainnya bisa disebut kehidupan yang ada di habitatnya, ya. Baik, kita simak bersama-sama. Hal yang dipelajari hari ini adalah hubungan jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem. Ada yang ingat jaring-jaring makanan itu seperti apa? Masih ingat ya? Misalkan ini ada tanaman padi, kemudian padi dimakan oleh tikus atau belalang, cabang dua. Oke. Terus belalang dimakan oleh kata. Terus tikus dimakan oleh ular. Baik. Kata ular. Kemudian lagi ada elang, burung elang atau burung hantu. Nek bahasa Jawane manuk bidu, ya. Kenapa bisa dibilang burung hantu? Ayo, siapa yang tahu? Hah? Karena seram mukanya ya. Padahal mukanya lucu loh. Bentuknya love seperti ini loh ya. Ini. Karena dia itu kepalanya bisa diputar 180 derajat. Dia bisa nengok ke belakang, muter gini. Kembali lagi. Ya. Nah, terus kemudian lagi elang atau burung hantu ini dimakan oleh siapa nantinya? Nah, pengurai atau kuman, ya boleh, atau bakteri. Baik, yang kemudian, sampai sini masih ingat ya jaring-jaring makanan ya. Lagi yang kedua, nanti menyelidiki dampak ketidakseimbangan suatu ekosistem. Jadi ketika sebuah rantai makanan atau rantai ekosistem itu salah satu terputus, salah satu hewannya atau komponen yang ada di situ kok hilang, nanti dampaknya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem, ya. Karena apa? Di sini peran manusia itu sangat kompleks sekali dalam ekosistem. Karena apa? Manusia bisa membuat ekosistem itu terjaga, tetapi manusia itu bisa merusak ekosistem. Baik. Nah, di sini ada ilustrasi. Coba perhatikan. Di sini ada siapa? Pak Tani atau Pak Pekebun. Oke. Terus ada dua orang anak. Ada matahari juga, ada awan. Ini adalah intinya adalah sebuah ekosistem. Baik. Tahun ini kata Pak Tani banyak sekali hama tikus dan serangga sehingga hasil panen padi menjadi berkurang. Nah, apakah tahun lalu ada hama? Ini ada yang tanya, kemudian dijawab lagi oleh temannya. Tahun lalu tetap ada hama, namun jumlahnya sedikit sehingga tidak berpengaruh pada hasil panen. Nah, ini penyebabnya apa ini? Tikus. Apakah tikus penyebabnya? Faktor utamanya? Hama. Oke, tikus termasuk hama, termasuk belalang, termasuk ulat, itu juga hama. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya penyebabnya itu tidak hanya satu faktor saja. Nah, jaring-jaring makanan mempengaruhi populasi. Makhluk hidup yang dapat makan atau hidup dan berkembang biak sementara yang dimakan akan berkurang jumlahnya. Misalkan tadi Pak Tani itu mengeluh padinya atau hasil panennya berkurang karena apa? Hamanya banyak, tikusnya banyak, ulatnya banyak, kemudian belalangnya banyak misalkan. Itu kenapa kok bisa tikusnya itu semakin banyak? Kenapa tikusnya itu belalangnya atau ulatnya semakin banyak? Itu kenapa?
Ya, karena tidak ada predator atau rantai makanan di atasnya ya. Kemudian contoh saat ini ular di sawah itu banyak sekali yang ditangkap oleh manusia, dijadikan obat ya, dimasak dan yang lainnya, sehingga apa? Predator dari tikus ini berkurang. Jadi populasi tikus semakin banyak sehingga produksi Pak Tani atau jumlah padi yang dihasilkan oleh Pak Tani berkurang. Kemudian hal ini membuat keseimbangan ekosistem terjaga ya. Namun apa dampak dari pembangunan, perburuan dan penebangan hutan terhadap ekosistem? Ayo kita pelajari bersama. Baik. Nah, keseimbangan ekosistem. Nah, jaring-jaring makanan membantu mengontrol pertumbuhan makhluk hidup. Dengan adanya sumber makanan dari makhluk hidup, populasi ya, jumlah mereka akan tetap terjaga. Kehilangan satu komponen dapat mengakibatkan hilangnya sumber makanan. Keseimbangan jaring-jaring makanan akan terpengaruh oleh hal ini. Kita simak bersama-sama. Nah, ya. Berkurangnya lahan untuk bunga tumbuh menyebabkan kupu-kupu dan semut bersaing memperebutkan bunga sebagai bahan makanan. Hal ini menyebabkan populasi kupu-kupu dan semut berkurang. Hal ini juga mempengaruhi populasi laba-laba yang membutuhkan kedua hewan ini sebagai sumber makanannya. Kemudian perburuan kupu-kupu ini biasanya anak laki-laki atau anak perempuan kalau melihat kupu-kupu biasanya dikejar, ditangkap. Atau ada yang kalau zaman dulu itu, zaman saya SD dulu ya, itu ada yang jual formalin, botol kecil. Itu untuk pengawetan seperti ini. Kalau ada kupu-kupu, belalang, terus kemudian ada kumbang, disuntik itu tidak akan busuk. Dikoleksi, ditaruh di buku khusus seperti itu, kemudian dikoleksi. Oh, ini kupu-kupu jenis ini kupu-kupu jenis ini, seperti itu. Perburuan kupu-kupu menyebabkan populasi kupu-kupu berkurang. Maka laba-laba sulit mendapatkan makanan sehingga menyebabkan populasi dari laba-laba berkurang. Kemudian selanjutnya, berkurangnya populasi laba-laba membuat katak bersaing dengan burung untuk memakan kupu-kupu. Katak juga bersaing dengan laba-laba untuk memakan kupu-kupu. Jadi rantai makanan ini, jika salah satu komponennya hilang, maka akan berpengaruh pada komponen-komponen yang lainnya. Misalkan di sini ya, bunga. Ini kan menghasilkan apa? Bunga itu menghasilkan apa? Madu. Madu dari bunga namanya apa? Nektar, betul. Itu menjadi makanan pokok dari kupu-kupu dan semut. Nah, jika populasinya tadi berkurang, maka ini juga akan kekurangan bahan makanan. Kemudian semut ataupun kupu-kupu ini merupakan makanan dari laba-laba. Kupu-kupu juga bisa dimakan oleh katak. Katak juga bisa memakan laba-laba. Kemudian laba-laba, predatornya adalah burung kecil ya. Kalau elang makan laba-laba, kasihan, nyengkramnya gimana? Kalian pernah lihat video yang lokasinya itu sepertinya di kebun binatang. Ada anak kecil berdiri di pinggir kebun binatang itu, hampir disambar oleh burung elang. Saking besarnya burung elang itu, anak kecil itu dianggap sebagai mangsanya. Ya. Jadi memang predator alami itu kalau melihat selain komunitasnya dia, maka itu dianggap sebagai bahan makanan. Nah,
Kita akan menyelidiki dampak ketidakseimbangan ekosistem. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan di sawah di bawah ini. Ada apa saja? Tadi belalang, katak, tikus, ular. Ya. Kemudian ada botani, ya. Di sawah masih sering menemukan ini? Tikus ya? Tikus di rumah-rumah juga banyak sekali. Ular, elang. Nah, coba selidikilah beberapa masalah yang terjadi di bawah ini dan apa dampaknya. Ayo silahkan dikeluarkan alat tulisnya, ballpointnya. Ya, tadi sudah saya jelaskan apabila apanya bisa dibagi dua ya. Bisa dibagi dua. Nah, jadi tugas kalian tuliskan semua kemungkinan dampak yang terjadi pada setiap masalah di buku tugas kalian. Silakan ditulis. Pertama, perburuan elang untuk diperjualbelikan. Dampaknya apa pada ekosistem rantai makanan? Kemudian yang B, pembangunan rumah di lahan tempat tinggal ular. Nah, silakan. Kemudian perburuan katak untuk dijadikan makanan. Selanjutnya yang D, penggunaan pupuk berlebihan sehingga merusak tanah. Silahkan ditulis. Saya kasih waktu 5 menit ya. Diselesaikan. Bagaimana dampak dari perburuan elang untuk diperjualbelikan, kemudian dampak pembangunan rumah dalam, bukan disilang, kamu tuliskan dampaknya. Misalkan tadi loh, padi habis, tikus maka berkurang. Tadi apa, ular ditangkap, tikusnya banyak, jadi makan tanamannya Pak Tani. Seperti itu ya, dijawab semuanya A, B, C, D. Ayo, bukan disilang. Kemungkinan dampaknya apa? Ayo. Misalkan yang pertama itu, kalau elang kalian tangkap dampaknya apa? Populasinya yang paling bertambah apa? Nah, seperti itu. Ya. Silakan dikerjakan. Sana dulu ya. Sana dulu ya. Baik. Ya, langsung jawabannya enggak apa-apa, silakan. Ya. Contoh, kalau elang yang ditangkap habis, ditulis boleh, langsung jawabannya boleh. Ya.
Populasi elang semakin sedikit. Yang B. G. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Itu kan akhirnya populasi ular kan berkurang toh. Terus dampaknya apa? Populasi apa yang meningkat? Terus yang kekurangan makanannya apa? Kan gitu. Yang awalnya dia berburu apa menjadi berburu apa, kan seperti itu. Baik. Sebelum itu kita ice breaking dulu ya, biar kalian lebih konsentrasi. Silakan berdiri. Semuanya berdiri. Oke. Kertasnya dipegang sendiri-sendiri ya. Silakan satu bangku berhadapan-hadapan. Satu bangku berhadapan-hadapan. Kita main tangga tangkap tangan. Tangga tangan tangkap. Menangkap ini adalah menangkap kertas dari lawannya. Tugas lawannya, pokoknya ini konsentrasi seperti ini toh. Tangan kanan semua megang kertas atau tangan kiri semua yang megang kertas. Nanti yang kalian ngambil, nah seperti ini. Nah, cepet-cepetan jiko kertasnya kancane. Nah, yang bawa kertas juga di samping dia berusaha menangkap juga berusaha menghindar agar kertasnya tidak diambil oleh lawannya. Paham? Paham? Kalau saya bilang tangga, berarti kalian seperti ini. Tangan seperti ini. Tangkap baru ditangkap. Oke? Hah? Gimana? Contoh ya. Mas, ini mas. Ini mas. Sini, saya kasih contoh. Misalkan saya pegang tangan kiri, kamu pegang tangan kiri juga. Tangga, tangan, tangga, tangan, tangan, tangga, tangkap. Nah, seperti itu ya. Seperti itu ya. Tangkap. Tangkap. Enggak apa-apa, nanti saya ganti lagi. Enggak apa-apa, nanti saya ganti. Oke? Ya, nanti gampang lah. Ya, boleh. Pakai kertas apapun boleh ya. Yuk, semuanya siap? Berdiri semuanya, berhadapan-hadapan. Oke. Tangga, tangan, tangkap. Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Tangan. Tangga. Tangga. Tangan. Tangan. Tangga. Tangan. Tangkap. Ya, oke. Ya sudah dapat, oke. Sekarang yang masih belum. Ayo, sekali lagi yuk. Oke. Mulai siap? 1. Konsentrasi. Tangan. Tangan. Tangga. Tangan. Tangga. Tangan. Tangkap. Oke. Sudah. Baik. Sudah ya. Ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Berarti dua-duanya masih konsentrasi. Ada yang kalau juga yang ketangkap jadi tidak konsentrasi. Baik. Baik, silakan dilanjutkan untuk mengerjakan soal selanjutnya. Gimana? Enggak, langsung jawabannya ini A, B, C, D.
A jawabannya apa, B jawabannya apa, C jawabannya apa, D jawabannya apa? Silakan. Jadi kalian menuliskan bahasa Jawanya ya. Kalau bahasa Indonesia kalian tidak memahami dampaknya. Nek misale elang iku mbok buru kabeh, iku dampak iku akibate apa? Habis terus populasinya sing tambah apa? Nah, seperti itu kalian tulis. Populasi ular bertambah, maka predator dari tikus bertambah banyak. Tikus semakin berkurang karena dimakan ular. Nah, seperti itu. Yuk, silakan ditulis. Saya beri waktu 5 menit lagi ya. Tidak apa-apa. Yuk. Ayo mikir. Langsung jawabannya. Ya, langsung jawabannya. Yuk. Masih berpikir. Oke. Bagaimana perburuan elang untuk diperjualbelikan, dampaknya seperti apa yang akan terjadi jika elang semakin berkurang, ya. Kemudian bagaimana apa yang akan terjadi jika pembangunan rumah di lahan tempat tinggal ular, kemudian bagaimana dampaknya atau apa yang akan terjadi jika perburuan katak untuk dijadikan makanan. Kemudian yang terakhir, bagaimana yang akan terjadi jika penggunaan pupuk berlebihan sehingga merusak tanah. Ya. Oke. Oke. Baik, kalau sudah coba nomor 1 tidak apa-apa dibaca. Ayo, Mbak. Dibaca. Ya, jadi karena elang diburu untuk diperjualbelikan, maka populasi ular akan bertambah. Karena populasi ular bertambah, rantai makanan selanjutnya apa yang dimakan oleh ular? Yang dimakan oleh ular apa? Tikus atau katak. Maka populasi dari tikus atau katak akan semakin berkurang karena jumlah predatornya kan banyak. Nah, kemudian kalau tikus dan kataknya berkurang, ya, itu dampaknya apa lagi?
maka tanaman dari Pak Tani akan lebih banyak hasil panennya karena hamanya berkurang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mbak Tiara nomor B. Bagaimana menurut kamu? Akan membahayakan di sana. Baik. Yang dirusak adalah habitatnya atau tempat tinggalnya ular. Maka di situ jumlah dari ular akan berkurang. Maka yang akan kesulitan mencari makanan adalah burung elang. Maka dia akan langsung berburu tikus. Dia akan berburu tikus. Namun karena di sini elangnya sudah diperjualbelikan, misalkan ya, sudah diperjualbelikan, ditangkapi, kemudian tempat tinggal ularnya juga dirusak, maka yang beludak atau populasinya menjadi banyak itu apa? Tikus. Kalau tikusnya banyak bagaimana dampaknya selanjutnya? Padi akan habis atau lahan pertaniannya Pak Tani akan rusak sehingga hasil panennya menurun. Kemudian yang C, ayo Mas Ipul. Kalau katak diburu untuk dijadikan makanan dampaknya apa? Ya, laba-laba akan semakin banyak. Apanya? Kupu-kupu akan semakin sedikit. Ya, ditangkap laba-laba. Kemudian apa lagi? Kupu-kupu itu menghasilkan apa? Telur. Telur lama-lama jadi apa? Ulat. Ulat itu kan juga termasuk hama dari padi. Ya toh? Kalau populasi dari kupu-kupunya berkurang, maka yang menjadi hama dari tanaman juga berkurang. Itu dampaknya. Kemudian yang terakhir, ayo Mas Billy. Ya. Bagaimana penggunaan pupuk berlebihan sehingga merusak tanah? Yo. Ya, panen jadi gagal. Kalau panen gagal, dampaknya apa saja? Ya, produksi pangan berkurang. Kemudian kalau dimasukkan ke rantai makanan, populasi belalang, populasi kupu-kupu, kemudian ke belakangnya juga akan berkurang. Nah, sampai sini paham ya? Dampak dari beberapa masalah yang terjadi jika jaring-jaring makanan di sawah itu berkurang. Nah, diperhatikan di sini penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Coba Mbak Chelsea dibaca yang keras. Baik. Fenomena alam ya ataupun ulah manusia di sini dapat mempengaruhi faktor alam. Tadi dikatakan bahwa manusia itu penyebab utama atau berdampak paling simultan dalam ekosistem. Seandainya populasi manusia di dunia ini bertambah, maka rusaklah ekosistem dunia semakin banyak. Karena apa? Manusia itu membutuhkan konsumsi energi yang banyak. Bumi
ditambang minyaknya, ya, untuk keperluan manusia. Namun sebaliknya, bumi tanpa manusia akan baik-baik saja. Dia akan memperbarui dirinya di setiap waktu. Tapi karena ada manusia di situ, maka ekosistem itu bisa terganggu keseimbangannya. Maka dari itu peran dari manusia itu sangat penting dalam menjaga ekosistem. Nah, biasanya ketika habis ada gunung yang meletus, kemudian lava dingin yang turun, ya. Nah, tanah-tanah di sekitar gunung itu akan menjadi subur sekali. Karena terdapat banyak sekali unsur-unsur penyubur tanah, unsur hara, ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mas Edo dibaca, Mas Edo. Manusia seharusnya menjaga keseimbangan ekosistem karena itu bersama makhluk hidup lainnya, namun ulah manusia di bumi sering mengganggu keseimbangan ekosistem, misalnya dengan membuang sampah sembarangan. Betul sekali. Kita supaya sadar ya, jangan membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik. Dari data dunia WHO, sampah di dunia ini yang dikelola itu baru sekitar 7 sampai 8%. Sisanya itu dibuang di pembuangan sampah, kemudian sisanya berada di lautan atau di sungai. Indonesia, kita, ya, khususnya kita, nanti mudah-mudahan ada dari kalian yang jadi pemikir-pemikir yang handal bagaimana cara mengelola sampah yang benar. Kalau di India, kemudian di Jepang, sampah itu khususnya sampah plastik, ya, digunakan sebagai bahan dasar dari pembuatan atau pengaspalan jalan. Campuran dari pengaspalan jalan. Jadi menghemat sekitar 15% penggunaan aspal di jalan. Diolah, kemudian dicampur dengan batu dan aspal. Seperti itu digunakan untuk pengaspalan jalan. Kemudian sampah organik, kalau kalian bisa mengelolanya, itu bisa jadi pupuk, ya. Mungkin kulit pisang, kulit semangka, atau sisa sayuran. Kalian gunakan bisa jadi kompos, atau bisa jadi bahan bakar. Teman saya yang ada di pertanian dan peternakan, itu kan mengelola sapi itu ada sekitar 50 ekor. 50 ekor sapi di peternakan. Yang jadi permasalahan utama adalah bagaimana mengelola kotorannya. Nah, kotorannya itu ketika pagi biasanya, kalau bahasa kita dulu adalah nimpali letong sapi, ya. Kalau di sana kan sudah ada tempatnya, kemudian disiram pakai air, dimasukkan ke dalam tong besar di bawah tanah, itu bukan tong yang besar, kemudian difermentasi. Jadi apa? Jadi pupuk dan sumber gas hewani, bukan alami, gas hewani. Jadi dari tabung yang dibuat itu, karena ada bakteri di dalam kotoran yang menghasilkan gas, akhirnya gasnya itu bisa digunakan untuk memasak. Jadi tidak usah beli LPG, disalurkan ke kompor, disalurkan ke pemanas air dan yang lainnya, bisa digunakan untuk itu. Sama halnya semangka, sayur-sayuran yang busuk itu kalau dikumpulkan jadi satu, itu juga menghasilkan gas metan. Gas metan ini nanti bisa digunakan untuk memasak dan yang lainnya. Nah, kalau sederhananya kalian, ya, mohon maaf kalau ini sedikit jorok, sederhananya ya, sapi tank di rumah, kalau kalian kelola dengan baik, itu juga bisa digunakan untuk, karena apa? Kotoran kalian itu juga menghasilkan gas metan, itu bisa digunakan untuk bahan bakar kompor, ya, seperti itu. Nah, menghasilkan gas metan itu tadi loh maksudnya, ya.
Baru tahu? Baru tahu? Nah, perlunya sekolah seperti ini ya. Contoh ulah manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Pertama, penangkapan hewan liar. Ya. Dulu kalau kalian mau ke Blora, Pak Agus dulu kalau mau ke Blora, itu zaman kecil itu naik tepak yang belakangnya dibuat seperti apa ya? Pintunya dari belakang, ya. Angkutan umum pintunya dari belakang. Itu kalau lewat jalan Blora itu monyet masih banyak. Burung masih banyak, kijang masih banyak. Ular itu kadang lewat jalan itu biasa. Masih banyak. Sekarang habis diburu oleh manusia. Kemudian pencemaran air. Nah, ini yang biasa buang sampah di sungai. Itu termasuk ya di kali. Nah, itu merusak ekosistem. Nah, Pandawara, ada yang tahu Pandawara itu apa? Relawan yang suka membersihkan sungai. Itu peduli banget dengan lingkungan. Kemudian pencemaran udara. Selanjutnya kebakaran hutan. Ini juga mempengaruhi ekosistem. Ya. Pencemaran udara ini biasanya manusia juga berdampak ya. Dengan adanya sesak nafas, penyakit ispa dan yang lainnya. Kebakaran hutan ini biasanya juga berdampak. Banyak hewan yang mati karena terbakar atau bahan makanannya berkurang karena dibakar ini. Nah, terima kasih. Untuk materi kita sampai sini. Untuk semakin memahami, coba perhatikan ini. Rantai makanan. Ya. Apa itu rantai makanan? Tadi saya tanya masih ada yang lupa. Ya. Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Itu adalah rantai makanan. Contohnya di sini rantai makanan ya. Ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Tadi betul. Ya. Kita ulas lagi, kita kelas balik. Produsen itu apa? Makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contoh padi, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya. Kemudian konsumen. Konsumen itu apa? Merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Ya, cara refleksi ya. Konsumen. Apa itu konsumen? Ada beberapa ya. Ada beberapa konsumen. Ini tingkat 1, makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Ini biasanya hewan herbivora. Apa itu hewan herbivora? Herbivora adalah pemakan tumbuhan. Konsumen tingkat 2, makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Ini biasanya hewan karnivora. Apa itu hewan karnivora? Pemakan daging. Kemudian konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari atau konsumen dari tingkat 2. Pengurai itu banyak sekali, ada bakteri, ada jamur dan yang lainnya. Pengurai itu sendiri adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Nah, ya biasanya jamur dan bakteri contohnya. Nah, ini tadi refleksi kembali. Ini ada padi itu sebagai produsen. Kemudian bisa dimakan burung pipit, burung gereja, ya, manuk emprit. Nah, itu konsumen 1. Kemudian burung emprit bisa dimakan ular, itu sebagai ular di sini sebagai konsumen 2. Kemudian ular dimakan oleh
Elang, ini merupakan konsumen 3. Elang ketika mati diuraikan oleh pengurai atau jamur. Nah. Ya. Kemudian rantai makanan pada ekosistem laut. Nah, tadi di darat, ini di laut. Ada fitoplankton. Nah, kalian kalau lihat film SpongeBob digambarkan makhluk sel 1 ya. Kemudian plankton itu dimakan oleh udang sebagai konsumen 1. Kemudian udang dimakan oleh ikan tuna, ini sebagai konsumen 2. Kemudian ikan tuna dimakan oleh singa laut, bisa hiu dan yang lainnya, ini sebagai konsumen 3. Selanjutnya, singa laut ketika mati dia diuraikan oleh bakteri sebagai pengurai. Nah, itulah tadi merupakan ekosistem darat dan laut dalam rantai makanan. Dari sampai sini ada yang ditanyakan? Baik. Baik, saya rasa dari Pak Agus untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Ingat, besok kita akan mempelajari bab selanjutnya, nanti di rumah mohon dipelajari ya. Dibuka LKS-nya dipelajari. Jadi besok ketika kita bertemu kembali, kita sudah tinggal melanjutkan atau menjelaskannya lebih ringan lagi. Nanti di rumah coba dicari apa-apa yang sulit ya, silahkan. Nah, kemudian tugasnya nanti jangan lupa, nanti ada PR, saya share di grup aja ya, seperti itu. Baik, saya akhiri. Silahkan dipimpin doa terlebih dahulu, Mbak Tiara. Silahkan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, selamat siang anak-anak. Untuk pertemuan berikutnya semoga kita bisa dipertemukan kembali. Tetap jaga kesehatan. Nanti pulang hati-hati. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.